Confidence itu lahir bukan dari bakat ataupun dari diri kita, melainkan dari pelatihan, dari grow, dari kita improvement. Karena pada dasarnya setiap orang itu malu. Setiap orang itu nggak mungkin punya rasa kepercayaan diri yang sama. Setiap orang itu beda-beda. Jadi untuk kita bisa lebih percaya diri, semua itu dilatih, bukan datang dari bakat ataupun dari gen. So, gue ada tips 3 cara agar kalian itu bisa lebih percaya diri. Dan tentunya ini sangat berguna sekali untuk keseharian kalian, baik itu di kantor, di kampus, atau ya di lingkungan sosial. Mungkin gue sering banget ngeliat banyak orang yang kalau lagi jalan atau apapun atau lagi kontak ngobrol pasti mukanya nunduk ke bawah, badannya gini, membentuk eh, image yang tidak percaya diri. Jujur, percaya diri itu sangat sulit. Kayak contoh gue sekarang, gue depan kamera ini tuh nggak mudah. Mungkin gue akan retake berkali-kali untuk gue bisa dapetin video dan public speaking seperti ini. Jadi sangat-sangat sulit tentunya. Dan gue pasti kalian tuh pasti bisa. Kalian tuh pasti bisa kayak gue juga sekarang. Gue yang sekarang itu dari bentuk latihan gue, dari pengalaman kerja gue, dari gue mencoba-coba juga, dan akhirnya gue bisa seperti sekarang dan berani tampil di kamera. Dulunya gue nggak akan pernah mau buat tampil di kamera karena gue ngeliat muka gue sendiri itu udah kayak aneh banget gitu. Jadi ada 3 cara, ada 3 tips yang akan gue kasih ke kalian gimana cara kalian membentuk kepercayaan diri dalam diri kalian. Yang pertama adalah jangan ngelihat progres orang, ya, membandingkan diri orang dengan diri kita. So, diri kita tuh beda-beda. Jadi kalian, diri gua itu beda-beda. Semua orang tuh punya skill, semua orang tuh punya karakteristik yang berbeda. Kalian karakteristiknya di mana? Nah, gua juga di mana? Dan semua orang juga di mana? Semua orang sangatlah beda. Jadi untuk start, journey, karir, sukses, semua orang itu beda-beda, nggak ada yang sama. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Progres orang lain itu beda dengan progres diri kita. Jika kita melakukan hal tersebut, maka besar kemungkinan insecure terhadap diri kita itu sangatlah tinggi dan kita merasa kayak, kok gue di bawah mulu ya, kok gue nggak progres ya. Padahal di tiap detik bahkan tiap menit itu kalian tuh pasti punya progres atau punya rasa yang bersyukur ya, atau tingkatan skill terhadap diri kalian tentunya. Tapi kan nggak ngeliat itu karena kan insecure. Ya, itu yang pertama. Jangan lihat progres orang lain, melainkan fokus terhadap diri kita. Diri kita yang dulu dengan diri kita yang sekarang, itu apa bedanya? Lihat coba, bandingkan sama yang dulu. Dan yang kedua ini juga penting banget. Yang kedua itu, orang nggak ada yang mikir kalian tuh seperti apa. Jangan mikirin apa kata orang, jangan mikirin persepsi orang. Gue kayaknya kalau pakai bersikap kayak gini, gue kayaknya dikatain deh. Oh, kayaknya kalau gue kayak gini, gue juga diomongin deh. Orang tuh nggak ada yang peduli sama kalian gitu. Dan termasuk gue, orang lain nggak ada yang peduli sama gue. Ya, siapa yang peduli sama gue? Maksud gue adalah mau gue berpakaian kayak gimana, orang nggak ada yang ya udah care gitu, take care semua segala macam. Ya dalam batas normal ya. Kalau kalian nggak pakai baju ya orang pasti ngomongin kalian gitu. Tapi di sini adalah jangan terlalu mikirin apa kata orang. Karena kalau kalian melakukan hal tersebut, maka aktivitas kalian itu akan terhalang dengan pikiran kalian sendiri. Pikiran yang kalian buat-buat seolah-olah kalian tuh yakin orang itu ngomongin kalian, padahal enggak gitu. Itu yang bikin orang kadang menjadi nggak percaya diri dan ngerasa minder terhadap dirinya. Dan gue ngerti hal itu, gue juga pernah ada di posisi tersebut, posisi hal gitu. Dan gue terus belajar dan jadi sekarang tentunya gue tahu, gue juga ngerasain kadang gue juga ngomongin orang lain gitu, tapi itu cuma sebentar doang, sekilas doang gitu. At least kalian tuh masih normal ya, nggak akan mungkin diomongin. Tapi kalau kalian, ya maaf, kalian nggak pakai busana atau apapun, ya itu pasti omongin orang lain. Dan itu udah jelas karena di luar norma sopan gitu, di luar norma segala macam. Lalu yang ketiga adalah kalian harus mencintai diri kalian sendiri. Harus mencintai diri kalian sendiri. Apa yang Tuhan berikan ke diri kalian, kayak badan yang komplit, wajah yang komplit juga,
itu harus bersyukur dan harus kalian jaga. Jangan pernah ngerasa minder cuman karena standar cantik, standar ganteng. Jangan mikirin hal itu. Kalau kalian memang terlahir untuk kulit so mateng kayak gue juga so mateng, yaudah kalian nikmatin dan syukurin, atau kalian jaga gitu agar kulit ini tetap so mateng dan sehat gitu. Itu sebagai karakteristik kalian. Nggak usah minder kayak gue harus putih. No, no, ya cantik itu, ganteng itu nggak harus putih, guys. Nggak harus putih. Cantik ganteng itu terlihat dari aura, bersihnya badan kalian, dan juga ya kepribadian, image dan sikap kalian. Jadi jangan menormalisasikan kayak aduh paha gue gede, aduh paha gue bla bla bla. Kalian nggak akan jadi orang yang percaya diri karena kalian sendiri membenci diri kalian sendiri. Jadi yang ketiga ini adalah kalian harus mencintai diri sendiri. Itu yang paling terpenting banget. Spek minimum banget. Pokoknya harus seperti itu. So, gue ada 3 tadi ya. Udah gue kasih tahu ke kalian semua. 3 tips tadi. Untuk percaya diri itu seperti apa. Ya, dan gue harap kalian dapat manfaat dari konten kali ini. Dan gue juga belum cukur rambut juga gue ya. Rambut gue agak panjang juga nih, belum gue cukur-cukur. Jadi itu dulu konten dari gue. Mungkin next time gue akan upgrade konten gue jadi lebih better lagi. Dan gue terima kasih banget untuk kalian semua yang nonton video ini. Gue gak akan pernah lupain kalian. One day ketika subscriber gue 1 juta, gue udah plong, udah grow, gue gak akan lupain kalian. Kalian tulis di komen aja, kalian namanya siapa, atau tinggal di